Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa subscriber, pecinta akademik dimanapun saja berada. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang bersama Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik di Mandua, Kota Padang Panjang, yaitu Bu Doktoranda Yanti Novera, MSI. Selamat siang Bu, selamat datang di Mandua, Kota Padang Panjang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu Nia, ini Ibu Wakil Kepala Madrasah kita di bidang akademik ya, di Mandua, Kota Padang Panjang. Mungkin kita memberitahu kepada pemirsa subscriber itu apa saja program wakil kurikulum atau apalah yang berkaitan dengan akademik yang ada di Mandua, Kota Padang Panjang. Iya, sama dengan kupas profesi ya Pak. Ya, kupas profesi ya. Mungkin ada yang bisa kita perlu bicarakan atau kita perlu kasih tahu kepada pemirsa subscriber itu mengenai program seorang wakil kepala madrasah bidang akademik di Mandua, Kota Padang Panjang. Mungkin ada yang perlu kita bincangkan atau bagaimana Bu Nia? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak pemirsa yang nonton ya Bu ya bertanya-tanya tentang program wakil akademik. Bagaimana programnya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sesuai dengan pertanyaan adik-adik kita tadi menyangkut program dan beberapa kegiatan di bidang akademik, maka bisa saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, kalau mengenai program, tentu tidak akan terlepas dari kompetensi sebagai wakil madrasah di bagian akademik. Artinya, kegiatan yang saya lakukan itu tidak akan terlepas dari apapun masalah dalam bidang akademik atau bidang pembelajaran. Iya. Nah, di antara program yang sudah saya susun adalah yang pertama, waka akademik itu berkewajiban menyusun dan menjabarkan struktur kurikulum. Jadi sesuai dengan struktur kurikulum yang ada yang sudah disusun secara nasional ya Bu ya? Iya. Ya. Acuannya ke situ, tapi kita masih diberi peluang untuk mengembangkan struktur kurikulum sesuai dengan kondisi kita yang ada di lapangan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun kalender akademik. Karena bagaimanapun waktu yang 360 hari itu dalam satu tahun kan harus dibagi-bagi. Iya. Jadi dibuatkan dalam bentuk satu kalender akademik. Itu sebagai acuan menyusun program pembelajaran berikutnya. Iya. Nah, kemudian yang lainnya adalah membagi tugas guru-guru kita. Ya, untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah guru kita di sini cukup besar gitu ya. Iya. Kira-kira berapa orang guru kita di sini, Bu? 97 orang guru. 97 Bu ya. Kalau rombelnya berapa, Bu? Rombelnya 36 rombel, cukup besar saya kira. Itulah melebihi batas maksimal untuk aliyah ya, Bu ya. Rombel kita ya, Bu ya. Karena kita kan pada Mandua Kota Padang Panjang juga ada MAPK. Yang merupakan program unggulan gitu ya. Iya. Itu kita diperlakukan sama dengan MAN-IC gitu atau dengan MAK lainnya. Jadi dengan demikian maka rombel kita itu cukup besar dan itu merupakan suatu tantangan untuk kita bersama. Nah, kemudian juga setelah pembagian tugas guru, selanjutnya kita akan membuat jadwal pembelajaran. Iya. Ya, kalau kita mengacu lagi ke Permendikbud dan kepada KMA, itu untuk kita di Madrasah Aliyah Negeri itu kita punya 2 acuan jumlah jam pelajaran. 51 jam minimal untuk MAN, kemudian 57 untuk MAPK. Iya. Jadi ada mata pelajaran khusus untuk MAPK ini ya, Bu ya? Ya, karena kita ketahui bersama bahwa program keagamaan kan memang program khusus. Iya. Ya, jadi mereka siswa itu lebih diarahkan ke memang bidang-bidang agama. Misalnya kita punya program pelajaran usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan itu tidak ada di program MAN reguler. Iya. Sementara di MAN reguler itu kita lebih dekat ke SMA sebenarnya. Iya. Cuma ada penambahan 4 bidang studi gitu ya.
ada bidang studi fikih, bahasa Arab, ada lagi bidang studi SKI namanya, kemudian bidang studi Al-Quran hadis. Ya, jadi penambahan jam yang ada di MAPK tadi Bu, itu pelaksanaannya apakah serentak dengan pelajaran MAN yang ada di pagi hari yang seperti biasa kita laksanakan, atau siang, sore, atau bagaimana pelaksanaannya Bu? Nah, kalau idealnya itu kan dilaksanakan berkelanjutan siang sampai malam. Iya, Karena kalau kita mengacu lagi ke KMA 184 itu, jam di MAPK itu kan sampai jam 9 malam. Iya. Tapi karena kita ada dua pintu, istilah saya begitu ya, ada MAN, ada MAPK. Jadinya program di MAPK itu kita lanjutkan pada sore hari. Ya. Pada sore hari. Jadi setelah jam siang berakhir, itu ada jam tambahan untuk yang itu 3 bidang studi itu. 3 bidang studi. Jadi nggak sampai malam jadinya ya Bu ya? Kita usahakan tidak sampai malam. Karena kita punya lagi program malam kalau yang di asrama. Malamnya apa programnya Bu? Ada program bahasa Arabnya juga kan, ada program bahasa Inggrisnya juga, ada program pokoknya membedah ilmu-ilmu mereka itulah sedalam mungkin. Karena kita harapkan dengan program seperti itu mereka bisa nanti ke Mesir dengan jumlah yang cukup banyak. Karena kan idola mereka kan memang ke sana. Iya. Jadi pelaksanaan pembelajaran di jurusan MAPK ini mulai dari pagi sampai dengan malam hari ya Bu ya. Iya, ditambah dengan kegiatan penambahan jam sore dan kegiatan malamnya yang di asrama gitu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi istilahnya full 1 hari anak ini belajar ya Bu. Iya, begitu. Karena memang kan mereka dididik untuk calon-calon ulama yang betul-betul siap pakai gitu ya. Dan memang mereka kan di murni boarding. Iya. Kalau MAN reguler kan tidak bisa begitu karena tidak semuanya boarding. Begitu. Ya, jadi kan madrasah kita ini Bu kan ada kampus 1 dan kampus 2-nya ini Bu. Iya. Ada di Kota Baru lokasinya, kemudian ada di Padang Panjang lokasinya. Itu pelaksanaan pembelajarannya apakah anak ini digabung ke kampus 1 atau di masing-masing kampusnya gitu Bu? Kalau pelaksanaan tambahan belajar tadi yang sore sama malam tadi. Kalau untuk jam yang penambahan sore atau malam, itu mereka dikondisikan di kampusnya masing-masing. Oh, di kampusnya masing-masing ya Bu ya? Yang tinggalnya di asrama di kampus 1 tetap di kampus 1, yang asramanya di kampus 2 tetap di kampus 2. Jadi mereka tidak terlalu mobile gitu. Iya. Berarti di lokasi asramanya masing-masing gitu ya Bu ya? Tidak disatukan ya Bu ya? Tidak disatukan. Itu saya kira. Itu ya Bu ya? Ya mungkin adalah yang lain tentang apa ini Bunia yang perlu kita bicarakan sama Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik tentang program-program tadi? Iya Pak Ukat, kalau sekarang kan masih PPKM Bu, masih berlaku. Jadi pembelajarannya gimana Bu pelaksanaannya sesuai PPKM ini? Kalau dalam masa PPKM kita tentunya harus taat pada regulasi gitu ya. Karena kita berada di bawah pemerintahan Kota Padang Panjang, jadi kita mengikuti aturan dari Pemda Kota Padang Panjang. Nah, kebetulan pada hari ini kita kan berada di PPKM level 3. Iya. Nah, dengan demikian pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Artinya belajar adalah dari rumah atau BDR. Nah, itu kalau kita mengacu ke edaran itu, belajar bisa dalam kondisi daring, bisa luring. Tapi kita MAN 2 Kota Padang Panjang mengadakan pembelajaran dengan metode daring. Dan itu kita bisa pakai beberapa sarana yang tersedia. Kita sudah coba sediakan e-learning, kita sediakan Google Classroom, kita bisa sediakan Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Kenapa kita sediakan beberapa alternatif? Karena kan kita tahu juga kondisi siswa kita kan ada di mana-mana. Ya, tidak terfokus di Kota Padang Panjang yang notabene itu jaringan bagus. Tapi kalau yang tinggalnya di daerah Damas Raya, di daerah Sijunjung dan lain-lain kan kemungkinan ada sinyal tidak sampai ke mereka dengan bagus. Makanya kita beri keleluasaan kepada masing-masing guru mapel untuk memilih sarana yang mana yang mau digunakan. Ya, tadi ada yang saya tangkap tadi Ibu mengenai sarana untuk pembelajaran daring ini Bu. Tadi ada yang Ibu sampaikan ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, kemudian ada e-learning yang saya dengar tadi Ibu ya. Jadi e-learning ini kira-kira
apa ini Bu untuk sarana pembelajaran daring ini? Apa keunggulan yang bisa kita sampaikan kepada publik ini Bu? Atau mungkin kepada siswa kita yang lagi nonton, apa itu e-learning itu Bu gitu Bu? Oke. E-learning adalah program khusus yang disediakan oleh Kemenak RI sebenarnya untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran daring. Nah, kalau kita amati, ternyata ada beberapa kelebihan di situ. Di antaranya kepala sekolah melalui wakil kurikulumnya mungkin atau wakil akademik itu bisa memantau sejauh mana kelas berjalan. Nah, itu di antara yang bisa kita ambil keunggulannya. Kemudian untuk guru sendiri, guru bisa mengupload beberapa materi di situ. Bisa materi dalam bentuk modul, bisa materi dalam bentuk video pembelajaran, dan bahkan kalau kita perhatikan, guru bisa langsung mengadakan video conference dengan siswanya. Ya, karena setelah kita perhatikan memang ada disediakan fitur itu di dalam e-learning itu. Dan kemudian juga sebagai pelaksana supervisi, wakil bagian akademik atau kepala madrasah bisa langsung melihat apakah guru-guru mereka sudah punya perangkat atau belum. Ya, karena di dalam e-learning kan ada fitur untuk mengupload RPP-nya itu misalnya atau bahan ajarnya. Bahan ajarnya Bu ya. Jadi dibanding dengan WhatsApp dan yang lain kayaknya lebih banyak keunggulannya dari e-learning itu sebagai sarana pembelajaran daring ya Bu ya. Jadi di dalam aplikasi itu bisa kita melakukan tatap muka dengan siswa kita ya Bu ya? Iya, bisa melalui video conference-nya itu. Jadi seolah-olah siswa ini berada di hadapan kita gitu, seperti belajar luring yang kita laksanakan di madrasah seperti biasanya gitu Bu. Iya, kita tatap muka lewat media. Lewat media. Ya, jadi siswanya nampak gitu ya Bu ya? Iya, siswa nampak. Jadi keunggulannya untuk pembelajaran daring ini memakai sarana aplikasi e-learning tadi sangat bagus lah ya Bu ya untuk pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi ini ya Bu ya. Iya, sepertinya begitu. Dibanding ada sarana dari WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian sarana yang lain lah, ada yang Google Classroom namanya Bu ya. Ya, jadi kalau misalnya e-learning ini lebih unggul daripada aplikasi yang lainnya untuk pembelajaran daring. Seperti itu Bu ya. Jadi e-learning itu hanya bisa diakses oleh guru sama siswa sama kepala gitu aja Bu. Yang lain bisa nggak akses gitu? Karena kalau tujuannya kan pembelajaran antara guru dengan siswa gitu ya. Jadi kalau yang pernah saya lihat, yang pernah saya amati, itu memang antara siswa, guru, kemudian stakeholder sebagai supervisor, misalnya wakil kepala atau kepala madrasah sendiri. Kepala madrasah sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi intinya yang boleh mengakses itu keluarga madrasah saja gitu Bu, siswa, guru, kemudian ada unsur gitu kan di sekolah Ibu ya. Kalau misalnya orang tua diberi akses nggak Bu? Enggak. Oh, nggak ada akses ya Bu ya. Jadi nanti kalau orang tua mau memantau mungkin bisa lewat telepon ke guru gitu kan. Jadi itu ya pelaksanaan pembelajaran kita selama PPKM ini memakai sarana yang yang biasa kita laksanakan ditambah dengan aplikasi e-learning gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa kita apakan mengenai pelaksana pembelajaran ya Bu. Kalau masalah sistem penilaiannya gimana Bu? Iya. Karena sekarang masa pandemi, kurikulumnya adalah kurikulum darurat. Kemudian di sini kita diberi kewenangan untuk memanage kurikulum kita sendiri. Kita kan diberi tiga acuan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum nasional seperti yang biasa kita kerjakan pada kondisi normal. Kemudian ada kurikulum darurat COVID. Kemudian yang ketiga kita masih diberikan peluang lagi untuk memilih kurikulum dalam artian KIKD yang kita pakai sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya. Nah, di sini para guru diberi kemerdekaan kira-kira begitu menurut saya untuk memilih materi-materi mana sebenarnya harus disampaikan kepada siswa dalam masa pandemi ini. Karena kalau kita lihat struktur kurikulum dalam satu map itu KD-nya banyak sekali.
padat. Nah, sementara dalam pembelajaran daring kan ada durasi waktu dikurangi itu. Ya. Ya, sekitar 50% dari waktu normal. Maka di situ guru dituntut untuk memilih KD-KD mana yang harus disampaikan ke siswa dan KD-KD mana yang boleh tidak disampaikan ke siswa. Nah, istilahnya ada KD esensial atau ada materi esensial. Nah, dengan demikian guru pun dituntut lebih bijak gitu ya untuk memilih mana KD esensial, mana materi esensial, dan yang mana yang harus diberikan asesmen terhadap siswa. Begitu. Ya, jadi tidak seluruh KD diajarkan pada masa pandemi COVID ini ya Bu ya. Ya, jadi tidak. dipilih mana KD yang esensial itu yang kita berikan kepada siswa. Iya. Ya, seperti Tidak itu. semua KD dibelajarkan. Dipilih KD-KD yang betul-betul esensial. Iya, Dan iya. guru-guru tahu itu apa itu KD esensial. Ada kriterianya itu. Ya, kemudian ini mengenai apa juga Bu? Mengenai akademik juga gitu kan. Semasa pandemi ini ada nggak kegiatan-kegiatan siswa yang kita laksanakan, Bu? Biasanya kan kalau misalnya tidak pandemi, kita akan melaksanakan lomba ini, banyak kegiatan gitu kan. Semasa pandemi ini ada nggak kegiatan yang kita laksanakan gitu, Bu? Ya, alhamdulillah ya, karena meskipun pandemi tapi program itu tidak dipangkas. Yang lomba-lomba tetap saja ada event-eventnya. Ya. Baik itu eventnya lokal maupun itu eventnya nasional. Seperti yang baru-baru ini kita laksanakan, kita sudah mengikutkan siswa kita dalam lomba MyRes, yang diadakan oleh Kemenak juga. Alhamdulillah kita sudah mengajukan 3 proposal penelitian siswa. Itu 1 untuk sains dan 2 untuk sosial dan humaniora. Alhamdulillah sudah selesai kita upload beberapa hari yang lalu. Dan itu dibantu oleh operator sekolah yang juga cukup bersemangat sih. Terima kasih banyak. Kemudian sekarang kita sedang persiapan KSM. Kita ingin kembali meraih kejayaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sampai ke tingkat nasional gitu ya. Jadi sekarang kita persiapan sudah beberapa hari ini dalam pelaksanaan kita tatap muka. Tatap muka ya Bu ya. Jadi siswa itu kita datangkan ke sekolah ya Bu. Ya, siswa itu kita asramakan dengan tetap menyelenggarakan protokol yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian alhamdulillah guru-guru bidang studi juga siap membina siswa-siswanya. Saya apresiasi terhadap guru-guru kita itu yang meskipun dalam programnya ada belajar daring, mereka juga sempat datang ke sekolah. Jadi pelaksanaan kegiatan kegiatan KSM ini Bu, pembimbingnya selain dari guru kita yang ada di madrasah, itu ada nggak kita mendatangkan pembimbing dari luar gitu Bu? Ya, kita memang punya rencana seperti itu ya. Kita akan datangkan misalnya dosen-dosen pembimbing dari UMPK, dari Andalaska, karena kita sadar bukan guru kita tidak mampu. Cuman karena kita masih punya beban mengajar juga yang cukup banyak, yang cukup berat, makanya kita sudah berkoordinasi dengan kepala madrasah, dengan perguruan tinggi yang lain, dan alhamdulillah mereka membuka diri untuk bisa membantu kita melaksanakan program ini. Begitu. Jadi untuk membantu kegiatan siswa ini kita datangkan dosen dari luar ya Bu ya, supaya guru-guru ini, siswa ini lebih mantap lah menguasai bidang materi tentang KSM ini ya Bu ya. Ya, mungkin itu ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir ini Bu, ini yang sering ditanyakan kepada chatting-chattingan di media madrasah kita ini Bu. Ada yang melalui via telepon, ada yang komentar-komentar di postingan-postingan kita gitu kan, ada yang melalui WhatsApp gitu. Ini kapan kira-kira tatap muka kita Bu? Itu Bu. Ya, mungkin tidak hanya pada adik-adik ini ya, pertanyaan itu ada ke saya pun ada beberapa pertanyaan orang tua. Sebentuk keluhan mereka, kapan Ibu kita mau tatap muka, anak saya di rumah begini-begini. Nah, kita juga harus bijak menjawab pertanyaan seperti itu. Karena bagaimanapun mungkin semua kita rindu berat untuk bertemu dengan siswa di kelas, untuk berinteraksi langsung. Tapi karena seperti kita katakan di awal tadi, kita kan harus taat regulasi. Benar. Jadi kalau kapan mau tatap muka itu kayaknya belum bisa kita jawab. Cuman kita menunggu. Menunggu dari Pemda ya Bu ya. Kalau Pemda sudah menadakan lampu hijau,
tatap muka ya kita siap insya Allah. Sesuai surat edaran. Jadi ya, Bu, intinya kalau tatap muka ini informasinya menunggu kebijakan atau surat edaran atau perintah dari pemerintah daerah ya Bu ya. Iya benar. Karena kita tidak punya wewenang untuk itu. Iya. Nah, jadi mungkin selesai di sini bincang-bincang kita Bu mengenai program Wakil Kepala Madrasah di bidang akademik. Kemudian kita tadi juga sudah membahas metode pembelajaran selama PPKM itu dilaksanakan secara daring ya Bu ya, dari beberapa sarana yang telah disediakan oleh madrasah. Kemudian sistem penilaian itu dilaksanakan secara apa Bu? KD ya, esensial ya Bu ya, KD esensial. Ya, kemudian melaksanakan kegiatan siswa tetap berjalan, itu yang sudah kita laksanakan ada MyRes. Kemudian yang sedang berlangsung kompetensi Sains Madrasah atau KSM. Mungkin pemirsa itu bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan Wakil Kepala Madrasah bidang akademik. Saya Oka Saputra. Saya Gusnia Paramita. Dan Ibu, terima kasih Bu Ya, Yanti Novera telah memberikan Iya. informasi kepada publik. Mungkin bisa kalau misalnya pemirsa atau penonton yang belum paham mengenai apa itu program Wakil Kepala bisa mengulang videonya dari awal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.